Kak, untuk yang pertama, kenapa sih dinamain Wubens? Apa ada arti khusus? Kenapa namanya Wubens? Karena memang di awal kita membuat brand yang paling penting adalah nama. Jadi di sini gue mencari sebuah nama yang mudah diingat dan juga caranya adalah dengan membuat mencari nama yang nyeleneh gitu. Akhirnya timbullah kata nama Wubens. Wuhu itu sendiri artinya adalah seruan kebahagiaan, dan Benz artinya itu dalam bahasa Inggris artinya gelang karet. Jadi ekspektasi gue untuk brand ini adalah setiap orang yang menggunakan gelang karet buatan gue nanti itu hatinya akan selalu bahagia. Gitu sih tujuan dari nama Wubens itu tadi. Kak, kalau untuk produk Wubens itu memproduksi apa aja sih? Sejak awal berdirinya Wubens yang sekarang udah 6 tahun ini, memang tujuan kita adalah hanya ingin memproduksi gelang karet. Kenapa demikian? Karena gue sendiri pengen fokus untuk membuat sebuah karya gitu. Akhirnya dengan fokus ini kita bisa melahirkan kayak karya-karya yang maksimal, produk-produk yang maksimal, sehingga menjualnya juga nanti percaya diri dan akhirnya bisa meningkatkan performance kita dalam berdagang ke depannya gitu. Dan dulu memang sudah banyak tawaran kayak Wubens buat baju, buat merchandise yang lain gitu loh. Tapi memang dari awal brand ini terbentuk, kita punya tujuan, kita punya goals, memang kita hanya membuat gelang karet, sehingga sampai kapanpun orang-orang akan selalu ingat kalau Wubens itu hanya menjual gelang karet, dan kita akan menjadi bisa dibilang history gitu loh, bahwa ya kita cuma jual gelang karet dan spesifikasi kita di situ, sehingga kita bisa menjual produk yang maksimal, yang terbaik, dan akhirnya customer juga puas. Oh, memproduksi gelang karet ya. Terus gelang karet itu terbuat dari apa sih? Betul banget, Wubens kita cuma jual gelang karet aja, cuma jual wristband. Dan kenapa kita cuma jual itu? Karena memang kita ingin fokus di situ, ingin juga dikenal di situ, dan akhirnya bisa menjadi history, tadi gue bilang bisa menjadi history di bidang ini gitu loh. Dan memang kalau gue lihat kebetulan memang di Indonesia nggak terlalu banyak, bahkan cuma beberapa aja gitu yang termasuknya salah satu yang ya bisa dilihat lah. Kak, kalau untuk proses produksi, bisa dijelasin nggak sih rangkaian proses produksinya itu seperti apa? Proses produksi sebenarnya proses yang lumayan rumit, tapi juga itu proses yang paling gue sukain. Kenapa? Karena di sini gue di mana waktu gue untuk bisa melepaskan semua ide-ide gue, juga menggali diri gue dan juga tim Wubens itu sendiri. Kalau untuk proses produksi, pertama yang pastinya kita memikirkan apa series apa yang akan kita buat. Contohnya misalkan artis A, kita akan buat artis A. Setelah itu kita akan godok materinya sama tim. Habis itu biasanya kita akan mencari bahan. Habis mencari bahan, lalu mendesain. Habis mendesain, kemudian masuk proses produksi, pencetakan. Jadi Wubens itu menggunakan cetakan. Setelah dicetak, diproduksi secara massal, kemudian di packaging, habis itu baru dikirim ke customer gitu. Untuk Wubens itu sendiri, range harganya itu berapa ya, Kak? Untuk range harga, sebenarnya kita menganut bahwa uang itu tidak menipu gitu loh. Jadi memang harga Wubens lumayan lumayan tinggi, tapi memang kita juga memprovide produk yang benar-benar memang berkualitas gitu loh. Seperti bahan bakunya kita tidak betul Wubens nggak ngambil dari Indonesia, karena memang bukan kita nggak mau 100% Indonesia, tapi memang di Indonesia ini belum ada gitu loh yang jenis karet, jenis silikon yang memang aman untuk kulit manusia, jadi human grade gitu. Dan itu eco-friendly rubber yang kita dapat dari Hong Kong dan dari Jepang. Jadi kalau untuk akhirnya memaksa cost produksi kita itu menjadi tinggi, dan akhirnya memang kita bisa menjual dengan harga yang sekarang. Kalau yang sekarang waktu awal-awal Wubens keluar itu harganya sekitar 100.000 untuk satu piece. Tapi karena kita seiring dengan waktu mungkin bertambah levelnya, akhirnya kita bisa memotong cost produksi yang akhirnya bisa juga mempush harga per piece Wubens itu sendiri, yang sekarang itu harga retailnya 89.000. Nah, untuk itu Kak, dijualnya itu secara per piece atau per lusin? Jadi per piece iya, tapi bukan per lusin, karena di sini kita juga selain per piece yaitu desain kita sendiri. Kayak kamu juga bisa bikin series yang seperti yang kamu inginkan. Contohnya misalkan kamu punya komunitas, atau kamu juga punya misalkan kelas atau sekolah kayak gitu-gitu, juga bisa custom untuk buat ke kita gitu. Contohnya kalian punya desain apa, misalkan ada event tertentu seperti pensi atau lari bareng atau apa gitu, nanti itu bisa dibuat, nama eventnya itu bisa dibuat desainnya dan bisa dikasih ke kita, dan akhirnya bisa custom. Jadi selain per piece, kita juga melayani customize. Jadi kalau misalkan kalian mungkin teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin custom dan
ngebuat gelang event sama kita, worst band event sama kita itu bisa banget, tapi ada jumlah minimal ordernya gitu sih. Oke Kak, untuk WUBand itu sendiri bisa diceritain nggak sih Kak sejarah terbentuk dari awal sampai sekarang? Sejarah terbentuknya WUBand itu panjang banget. Awalnya memang dari ketidaksengajaan. Awalnya kebetulan gue kuliah di Bali dan harus pulang ke Jakarta, dan di sini gue nggak bisa kuliah akhirnya karena transkrip nilai semester 5 gue tidak cukup untuk bisa melamar kerja di Jakarta. Akhirnya gue kerja serabutan. Dulu itu kerja konser, awalnya kerja konser jadi LO gitu-gitu. Terus akhirnya satu hari gue lagi tuh konser Linkin Park kalau nggak salah. Jadi satu hari itu gue jaga di gate dan tiba-tiba ada anak kecil yang nyamperin ke gue dan dia menanyakan tentang masalah merchandise. Akhirnya gue menjawab bahwa merchandise di gate 1, sedangkan gue di gate yang cukup jauh dari gate 1 waktu itu. Akhirnya dan dia kembali lagi, nggak berapa lama mereka kembali lagi dan marah-marahin gue karena ternyata merchandise itu udah habis, sedangkan gue nggak bisa kontak-kontak karena gue nggak pegang HT lagi gitu. Dan akhirnya seketika otak gue langsung melayang ke langit dan realize bahwa ternyata merchandise ini bagus juga pasarnya gitu loh. Akhirnya gue berpikir untuk buat merchandise band gitu kan, tapi gue nggak mau buat tas atau buat baju atau buat apa yang itu tuh nggak long lasting. Menurut gue entah kenapa kalau misalkan baju gue ngerasa kalau misalkan t-shirt aja gue mungkin pakai t-shirt nggak sampai 1 tahun itu t-shirtnya udah nggak bagus gitu, kayak udah blel atau apa gitu. Tapi kebetulan ini kan merchandise jadi harus long lasting. Nah akhirnya gue berpikir apa kira-kira. Nah kebetulan di depan gue itu ada stand brand gitu, brand luar. Gue sebut aja dia namanya Macbeth dan dia tuh punya gelang karet yang seperti itu. Akhirnya gue lihat dan kayaknya ini bakal long lasting produknya. Akhirnya oke, gue bakal bikin gelang karet seperti ini untuk menjadi merchandise yang akan gue jual nantinya. Dan akhirnya waktu itu sempat keliling-keliling juga, kayak keliling ke Bandung, keliling ke Bogor, keliling ke Teluk Gong, Pulau Gadung, dan ke semua pusat industri. Dan akhirnya gue menemukan di mana nggak ada orang Indonesia yang bisa buat gelang karet seperti itu dan sebagus itu gitu. Nah akhirnya singkat cerita gue menemukan ada temen, akhirnya dia bisa menemukan sebuah tempat produksi untuk gelang karet ini, dan akhirnya kita menjalin sebuah kerjasama dan akhirnya ya bisa seperti WUBand yang sekarang. WUBand itu kan berbasis online ya Kak. Nah terus WUBand itu menggunakan strategi pemasaran seperti apa ya? Sebenarnya kalau untuk pemasaran kita nggak ada trik-trik khusus kayak gitu. Jadi kita sebenarnya malah fokus, kebetulan gue sama tim malah fokus ke masalah produk itu sendiri gitu. Jadi kayak masalah desain, masalah kualitas produk, jadi ada quality control juga. Terus juga desain kita nggak sembarangan, kayak tadi gue bilang bahwa setiap satu desain itu gue cerita sedikit, setiap satu desain itu juga nggak tentu gitu loh. Kadang gue bisa buat dalam 1 hari, kadang 3 minggu, kadang 1 minggu, kadang 1 bulan dalam satu desain, karena memang tergantung dari pertama mood gue sendiri, dan yang kedua adalah bahan-bahan yang kita butuhkan cukup apa enggak. Jadi seiring dengan kita memaksimalkan di sisi produksi dan produk gitu, akhirnya kita menciptakan sebuah produk yang kalau menurut gue sih udah maksimal gitu. Dan akhirnya orang sendiri menyadari bahwa memang produk yang kita jual adalah yang terbaik gitu. Akhirnya dari sisi itu customer akhirnya sadar sendiri begitu bahwa memang yang kita buat adalah yang terbaik. Akhirnya mereka mouth to mouth, bicara dari mulut ke mulut ke teman-temannya di sekolah, mungkin ke teman-temannya di kampus gitu, kayak ngasih tahu bahwa produk kita, ada sebuah produk gelang karet dari Indonesia yang kualitasnya bagus gitu loh. Dan akhirnya ya dari mulut ke mulut akhirnya mulai rame itu yang pertama. Yang kedua, kita memang berbasis online, jadi orang lebih mudah untuk nge-reach kita, untuk mendapatkan kita, info kita juga. Akhirnya lebih mudah untuk bisa mendapatkan customer gitu loh. Terus juga yang ketiga, kita juga ngadain kerjasama gitu, kerjasama sama fanbase, atau dulu kita pernah kerjasama sama band-band gitu. Salah satunya adalah band dari Prancis namanya Can Build This Party. Kita pernah kerjasama sama mereka dalam satu kolaborasi di konsernya mereka. Kita ngebuatin merchandise buat mereka. Itu yang pertama. Itu yang ketiga. Terus juga kita kerjasama juga sama kayak sama brand juga, kayak brand clothing gitu. Dulu kita juga pernah buat kerjasama sama beberapa brand clothing, yang salah satunya adalah Old Man Project dari Semarang. Semarang kalau nggak salah, Semarang, soalnya udah agak lama. Dan jadi mereka bikinin baju buat kita bikinin worst band buat mereka. Akhirnya jadi collabs, dan itu jadi bundle gitu, dan akhirnya bisa dijual bareng-bareng. Jadi dari situ
gue bisa ngedapetin customernya dia juga bisa ngedapetin customer dari gue. Jadi memang saling bertukar gitu. Jadi memang kalau untuk strategi pemasaran tuh kayak ngalir aja gitu sih, kayak lagi ada kesempatannya apa gitu, itu gue jalanin. Asal memang yang paling penting adalah jeli. Jadi setiap kali berjalan ini gue juga melihat sebuah, kayak misalkan ada kesempatan, gue akan gunakan semaksimal mungkin. Ada kesempatan kayak gitu. Jadi akhirnya tidak ada strategi khusus yang apa ya, yang gue jalankan selain online. Selebihnya itu kayak ya kesempatan yang selalu jeli gue lihat dan akhirnya gue jalankan, dan akhirnya menurut gue sih berhasil. Untuk kita yang ingin jadi entrepreneur, oh iya kak, ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk kita menjadi entrepreneur yang baik? Kiat-kiat menjadi entrepreneur, mau banget apa? Bercanda. Kiat-kiat menjadi entrepreneur, sebenarnya gue juga nggak sengaja sih, maksudnya nggak sengaja. Memang dulu awalnya tidak berniat menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Tapi karena kebetulan ini kasusnya adalah gue keluar dari safe zone. Maksudnya safe zone adalah kayak gue keluar dari ketergantungan. Kayak misalkan lo masih ketergantungan sama orang tua atau apa. Ketika lo menjalankan sebuah usaha, lo tidak akan maksimal karena tidak ada yang menekan lo. Betul, kalau dulu gue gimana caranya gue harus makan, apa segala macam. Akhirnya itu memaksa gue untuk bekerja dan mencari uang gue sendiri gitu. Jadi memang yang pertama adalah lo harus keluar dari safe zone. Itu yang pertama. Yang kedua, lo harus menjual apa yang menjadi passion lo. Contohnya, gue suka desain. Akhirnya gue menjual sesuatu yang berhubungan sama desain. Kalau misalkan lo suka penerbangan, mungkin lo bisa menjual hal-hal yang berbau penerbangan gitu. Kalau gue flashback lagi, kalau gue berbalik lagi, ya kenapa bisa 6 tahun? Ternyata jawabannya adalah passion. Karena memang gue menjalankan semuanya dengan passion. Gue nggak merasa capek, gue nggak merasa berat, dan gue sampai tidak sadar gitu loh bahwa waktu udah berjalan begitu lama, sudah 6 tahun, dan ya passion. Menurut gue intinya adalah jual apa yang menjadi passion lo. Itu pertama adalah keluar dari safe zone, jual apa yang menjadi passion lo, dan selebihnya ya biar Tuhan yang berencana. Oh iya kak, sebagai penutup, Punya quotes nggak buat kita? Oke, quotes. Gue suka banget quotes. Quotes banyak banget sebenarnya quotes yang bagus, tapi gue punya ini favorite gue quotesnya. Kalau nggak salah ya, soalnya ini agak panjang quotesnya. Don't fix it if it hasn't broken yet, and don't regret it if it hasn't happened yet. Jadi lu jangan pernah memperbaiki sesuatu yang belum rusak, dan lu juga jangan pernah menyesali sesuatu yang belum terjadi. Jadi keep positive, man. oke teman-teman, inilah video dari kelompok kami. Semoga video kami menginspirasi kalian semua. Semoga kita tidak takut menjadi seorang entrepreneur. Semangat!